Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngabuburit bareng Sekolah Waidiah Belawang. Bersama saya Anissa Salsabila di channel kesayangan Anda, Sekolah Waidiah Belawang. Dengan narasumber Bapak Sugianto, Sarjana Pendidikan, Ketua Pengurus Pondok Pesantren Kedunglo 9. Oke, untuk saat ini bisa kita ketahui bahwa perkembangan zaman sangatlah pesat, sangatlah modern untuk transportasi, komunikasi, bahkan teknologi. Oke, mari kita dengarkan dari narasumber kita, Bapak Sugianto, Sarjana Pendidikan, Ketua Pengurus Pondok Pesantren Kedunglo 9. Assalamualaikum Bapak Sugianto. Waalaikumsalam Mbak Anissa. Baik Bapak, penting nggak sih mondok untuk kalangan remaja pada saat ini itu? Ya, terima kasih Mbak Anissa. Kalau menurut kami pondok pesantren itu kalau dilihat dalam sejarahnya, pondok pesantren itu merupakan lembaga pendidikan yang awal di negara kita itu. Bahkan sebelum adanya pendidikan formal yang ada saat ini, pendidikan pesantren itu adalah merupakan lembaga pendidikan yang pertama dirintis oleh para ulama. Dan saya kira untuk pondok pesantren ini sampai saat ini masih sangat relevan sekali. Kalau disampaikan masih cocokkah anak mondok ke pesantren sampai saat ini, kalau menurut kami ini sangat diperlukan sekali ya. Karena di pondok pesantren itu banyak pembelajaran yang ditanamkan kepada santri-santri di pondok pesantren. Satu penanaman yang ditanamkan oleh para ustadz, terutama para kiai, ini adalah menanamkan masalah pendidikan keagamaan ya. Anak-anak di pondok pesantren ini ditanamkan pendidikan agama, yang mana agama ini adalah merupakan pondasi hidup bagi seseorang. Orang kepingin hidupnya selamat, ya harus belajar ilmu agama itu. Tanpa ilmu agama kita tidak bisa akan hidup selamat ya, baik di dunia ini sampai nanti kita itu di akhirat. Jadi di samping santri-santri di pondok pesantren ini diajarkan tentang pendalaman agama Islam, terutama yang kita anut ini, Bapak Yai, pembimbing-pembimbing kita di pesantren, ustadz-ustadzah kita itu menanamkan masalah akhlak, terutama pada anak-anak santri, baik akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada teman-teman. Lebih-lebih ditanamkan bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini terutama di Pondok Kedunglo 9 ini ditanamkan kepada para santri ini untuk pendalaman pendidikan agama ini sebagai bekal nanti manakala sudah boyong dari pondok pesantren. Lalu yang kedua, di pondok pesantren ini sangat diperlukan ya. Kalau menurut kami pondok pesantren itu sangat kita butuhkan, terutama di saat-saat zaman modern kayak gini. Sebab anak-anak di pondok pesantren itu diajarkan kemandirian ya. Diajarkan kemandirian. Lain dengan anak-anak kalau di rumah. Sama mungkin tahu ya, anak-anak itu kalau di rumah kita masih bersama orang tua, kadang-kadang kita nyuci baju itu apa kata orang tua, kita menyetrika baju apa kata orang tua, kita makan apa kata orang tua, kita nyapu kadang-kadang ya apa kata orang tua. Tapi di pondok pesantren ini diajarkan bagaimana anak-anak ini bisa mandiri. Makan, anak-anak usaha sendiri makan, ada yang masak sendiri ya. Untuk makan mungkin mencuci piring, nah, kita bisa belajar sendiri, kita membersihkan ruangan kamar kita bersihkan sendiri. Disinilah ada pendidikan kemandirian pada anak-anak. Lain dengan manakala kita itu di rumah.
Kita banyak kalau di rumah itu anak-anak itu semuanya dibebankan kepada kedua orang tua. Makanya di pondok pesantren inilah pendidikan karakter kepada anak-anak, kemandirian pada anak-anak ini yang ditanamkan di pondok pesantren itu. Di samping itu, di pondok pesantren itu sangat pentingnya saat ini adalah di masa zaman saat ini di pondok pesantren itu ditanamkan pendidikan kepada anak-anak, bagaimana anak-anak ini bisa hidup sederhana. Mungkin Mbak Anissa di rumah makannya enak-enak ya, menunya enak-enak ya. Kita kalau di pondok pesantren ya menunya ya kadang seadanya, kita belajar tirakat ya, makanya ya sederhana, sangat sederhana sekali kita di pondok pesantren. Ini untuk pembelajaran kita bagaimana kita itu hidup dalam kesederhanaan. Walaupun secara materi kita di rumah orang tuanya cukup, tapi kita belajar di pesantren ini, kita belajar bersama teman-teman kita. Kita ini hidup sederhana, kita hidup sederhana. Mulai dari kita makannya, tempat tidurnya. Kalau kita di rumah kita tidur di spring bed yang enak, nyaman ya. Kita kalau di pondok pesantren ya plesetan di kamar yang biasanya kalau di rumah satu kamar ini kita tempati sendiri. Kita di pesantren ini bisa kita tempati sampai 10 sampai lebih dari 10 teman-teman kita yang bersama-sama kita. Jadi disinilah penanaman kesederhanaan ya, di samping tadi saya sampaikan anak-anak kita belajar kemandirian tadi itu, kemudian kita belajar kesederhanaan di sini ya. Kita belajar kesederhanaan. Jadi semuanya mulai dari apa yang ada di fasilitas di sekolah di pondok pesantren ini kita akan belajar kesederhanaan kepada kita. Di samping itu di pondok pesantren ini sangat pentingnya pondok pesantren karena di dalam pondok pesantren ini ditanamkan pada santri-santri kita itu dididik agar memiliki kepercayaan diri dengan kemampuan, dengan disiplin ilmu yang diajarkan di pesantren, baik itu ilmu agama, ilmu bagaimana cara kita bermasyarakat, dengan modal pengetahuan, pengalaman di pondok pesantren ini diharapkan nanti anak-anak selepas dari pondok pesantren, nanti anak-anak ini di masyarakat punya kepercayaan diri dengan pengalaman ilmu yang sudah diperoleh dari pesantren. Makanya di pesantren ini berbagai macam disiplin ilmu ini yang ditanamkan pada anak-anak, sehingga diharapkan anak-anak itu nanti pulang dari pondok pesantren ini tidak minder di masyarakat karena anak sudah banyak pengalaman, banyak ilmu yang sudah didapatkan di pondok pesantren itu. Lalu yang berikutnya, pentingkah pondok, pentingkah kita belajar di pondok pesantren. Nah, ini berkali-kali saya sampaikan sangat penting sekali ya, karena di pondok pesantren di samping anak-anak kita belajar kemandirian, juga diajarkan kedisiplinan di pondok pesantren itu. Jadi kita akan tahu kayak kita disiplin di dalam melakukan sholat jamaah. Ini adalah bentuk pembelajaran kedisiplinan yang diajarkan pada santri-santri itu. Pada waktu kita waktunya makan, sebelum waktunya makan ya tidak boleh makan. Ini bentuk kedisiplinan yang diajarkan di pondok pesantren. Waktunya mujahadah kita harus bermujahadah, waktunya kita ro'an membersihkan pondok pesantren. Ini kita melakukan itu sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing. Jadi ini bentuk kedisiplinan yang secara tidak langsung ditanamkan oleh pondok kepada santri-santri pondok itu. Sampai kita diajarkan bagaimana cara kita membuang sampah, bagaimana cara kita membersihkan tempat belajar kita, tempat tidur kita. Ini bentuk kedisiplinan yang ditanamkan di sini. Waktunya sholat malam, bagaimana kita harus melakukan sholat malam bersama-sama. Ini bentuk kedisiplinan yang diajarkan,
yang diajarkan kepada para santri itu. Di samping itu, pentingnya mondok itu, kita di pondok pesantren adalah kita bisa belajar bagaimana kita sebenarnya hidup. Ya. Kita di pondok pesantren ini kita akan belajar bagaimana sebenarnya kita itu hidup. Soalnya apa? Kita di pesantren ini, kita bersama teman-teman kita di pondok, kita bersama teman-teman kita di kamar ini ya. Ini kan berarti kita hidup di lingkungan kecil, kita bersama teman-teman kita. Saman kan tahu anak-anak di pondok itu satu kamar. Ini kan pasti beda-beda. Beda karakternya, beda cara bergaulnya, beda. Sudah bermacam-macam anak-anak itu ya. Kenapa? Karena anak-anak dalam satu pondok itu datang ke pondok itu dari keluarga yang berbeda-beda, sehingga begitu kita di pondok kita akan menghadapi anak yang bermacam-macam juga, yang memiliki karakter yang bermacam-macam juga. Nah disinilah tempat kita itu untuk belajar pada lingkungan di pondok itu, karena kita nanti selepas dari pondok kita akan kembali ke masyarakat. Nah kita di masyarakat itu kita juga akan menghadapi masyarakat yang ada di sekitar kita dan memiliki karakter yang berbeda-beda juga. Nah kita selama di pondok pesantren kita belajar hal itu, bagaimana kita menghadapi teman mungkin yang pemarah, kita bagaimana menghadapi teman mungkin yang suka jahil sama temannya ya. Kita bagaimana menghadapi teman yang kurang baik kepada kita, atau bagaimana kita itu bisa menghargai teman itu baik kepada teman-temannya. Nah ini pendidikan kayak ini tidak ditanamkan di mana-mana kecuali di pondok pesantren. Jadi makanya belajar di pondok pesantren itu zaman saat ini itu sangat luar biasa dibutuhkan ya, sangat luar biasa dibutuhkan dengan kemajuan zaman yang saat ini. Nah, ini pendidikan di pondok pesantren untuk pendidikan karakter, pendidikan kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab. Ini semuanya diajarkan di pondok pesantren ini. Ini ada cerita sedikit ya, mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari cerita ini, dan mudah-mudahan pemirsa ini bisa terinspirasi dengan cerita ini. Ada sebuah cerita. Ini ada salah satu keluarga. Keluarga ini dikatakan orangnya itu, keluarga ini sudah menengah ke atas. Orangnya tuh kaya, seorang ayah ini seorang pengusaha, yang mana di dalam keluarganya ini dia itu sebagai seorang direktur perusahaan. Secara materi dalam keluarga ini sudah sangat berkecukupan sekali. Suatu saat bapak ini memiliki 3 anak. Nah, anak yang pertama itu pada saat semuanya ini disekolahkan di sekolahan umum. Ya. Ketiga anaknya ini disekolahkan di sekolahan umum. Nah, pada saat pembagian rapot sekolahan, ternyata anak yang pertama dari bapak ini tadi itu melihat rapot anaknya itu langsung marah. Kenapa marah? Karena rapot anaknya ini jelek sekali. Kemudian anak itu dalam rapot diputuskan sekolahan, anak ini tidak naik kelas. Ya, anak ini harus tinggal kelas karena dari jeleknya nilai itu. Sehingga sang ayah ini marah besar ya pada anaknya, merasa orang tuanya ini sudah berusaha kerja keras untuk anaknya itu bisa sekolah, bisa berprestasi, tapi dengan keterbatasan kemampuan anaknya ini, melihat hasil yang sudah diraih anaknya ini, akhirnya ada kekecewaan kepada orang tuanya, sampai anaknya itu dihajar, dipukuli ya. Sehingga sampai pada malam harinya anaknya ini sampai sakit.
sehingga orang tuanya bingung karena anaknya itu depresi ya, dia sudah karena dimarahi oleh orang tuanya tadi itu. Akhirnya karena malam hari anak ini sakit, maka terpaksa harus dipanggil seorang dokter untuk ke rumahnya. Setelah itu pada saat anak ini diperiksa, pandangan anak ini pandangannya itu pada sosok ibunya. Akhirnya ibunya mendekati dan merangkul anak itu. Akhirnya sampai bilang, "Bu, tolong saya malam ini ditemani tidur." Ya, sampai kayak gitu. Sedangkan adiknya anak ini, dua-duanya itu anak-anak yang berprestasi. Anak yang berprestasi. Sekolahnya itu selalu mendapatkan ranking, selalu dapat ranking. Yang adiknya dua ini. Nah, akhirnya besoknya itu diputuskan oleh sang ayah, anak ini, ya anak yang sulung, anak yang pertama ini harus masuk ke pondok pesantren. Harus masuk ke pondok pesantren. Ibunya tidak terima dengan keputusan ayahnya, karena dikhawatirkan nanti tidak bisa ketemu lagi dengan anaknya tadi. Akhirnya keputusan ayah ini sudah bulat, besoknya diantarkan ke pondok pesantren. Nah, kakaknya ini berada di pondok pesantren, adiknya dua ini sekolah di sekolah umum, dan prestasi adiknya itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Sampai di pondok kira-kira 6 tahun, kakaknya yang pertama tadi itu setelah belajar di pondok pesantren, kakaknya ini pulang. Selesai belajar, kakaknya ini sudah boyong, akhirnya pulang dari pondok pesantren. Pulang dari pondok pesantren itu pun sang ayah ini tidak bangga dengan anaknya yang pulang dari pondok pesantren itu. Akhirnya terpaksa anaknya itu di rumah tidak begitu diterima oleh ayahnya. Akhirnya anak ini banyak waktunya itu dihabiskan di masjid sebelahnya. Di masjid sebelahnya, di situ ya nyapu masjid, ngurusi masjid, pokoknya di situ adzan di masjid gitu anaknya itu. Suatu saat ternyata ada berita anaknya ini bersama dengan teman-temannya itu melakukan pencurian. Ternyata itu fitnah sebenarnya. Akhirnya diselidiki oleh orang tuanya, akhirnya sampai anak ini akhirnya dibawa polisi. Sampai anak ini dibawa polisi dengan teman-temannya tadi itu. Setelah dibawa ke kantor polisi, akhirnya bapaknya tadi, ayahnya itu nyusul ke kantor polisi. Setelah di kantor polisi diselidiki, ternyata tidak ada barang bukti, tidak bisa membuktikan. Akhirnya di anak ini harus pulang lagi. Dengan kejadian ini sang bapak ini semakin marah. Akhirnya diputuskan, "Wis, kamu harus keluar dari lingkungan sini. Saya malu punya anak kayak kamu." Sampai seperti itu ya. Akhirnya anak ini diusir oleh ayahnya itu. Anak ini merasa tidak apa-apa karena dia itu tidak merasa bersalah. Dengan pendidikan yang sudah diterima di pondok pesantren, mereka tuh menghadapi orang bagaimana, menghadapi permasalahan itu bagaimana. Anak ini sudah biasa menghadapi hal seperti itu. Akhirnya tidak apa-apa, dia itu istilahnya diusir dari rumah itu tidak apa-apa. Akhirnya anaknya itu izin kepada orang tuanya kalau anaknya ini ingin ke luar negeri, ingin bekerja ke luar negeri. Nah, sedangkan adik-adik dan mereka itu keinginan untuk keluar negeri ini diizinkan oleh orang tuanya, didukung. Sedangkan untuk adiknya yang dua ini tadi, yang adiknya yang pinter-pinter ini terus sekolah terus sampai S2 ya. Adiknya ini yang serba dicukupi oleh orang tuanya. Dia sekolah difasilitasi, ATM-nya selalu penuh ya. Ini difasilitasi oleh orang tuanya, kan orang tuanya merasa senang dengan anaknya itu. Akhirnya anak yang sulung tadi jadi kerja ke luar negeri. Namanya kehidupan ya, kehidupan yang sudah kayak gitu, ini suatu saat Allah itu merubah hal itu ya. Allah berkehendak merubah hal itu. Akhirnya terjadi, ternyata ayahnya di perusahaan itu tersangkut korupsi. Ayahnya di perusahaan itu tersangkut korupsi, kemudian terbukti juga
akhirnya harus dibawa oleh KPK. Akhirnya ayahnya itu sampai di penjara. Karena di penjara itu semua jabatan di perusahaan itu untuk ayah ini dilepas semuanya, dilepas semuanya. Akhirnya secara materi yang tadinya itu sang ayah ini berkecukupan ya, dengan dipecat dari perusahaan tadi itu karena korupsi, akhirnya secara ekonomi ya kembali ke nol lagi, kembali ke nol lagi. Nah, dalam posisi kayak gini ini ternyata anak yang dua yang disekolahkan, yang pinter, yang dikuliahkan tadi, tapi menghadapi masalah kayak gini ini dia itu karena tidak terbiasa menghadapi masalah ya, dia itu bisanya itu hanya menerima uang dari orang tuanya, dia serba kecukupan, serba enak saja, tidak pernah merasakan mengalami kesulitan. Begitu dia menghadapi kesulitan yang dihadapi orang tuanya kayak gini, akhirnya anaknya ini yang kedua tadi tidak bisa menerima ya, tidak bisa menerima. Akhirnya anaknya tidak mau sekolah, tidak mau kuliah gitu, yang dua ini. Nah, suatu saat kakaknya yang bekerja ke luar negeri itu mendengar berita kalau ayahnya ini harus berurusan dengan polisi ya, akhirnya pulang. Setelah pulang, anaknya ini yang ditemui pertama kali dia adalah ayahnya. Dia sama sekali tidak punya rasa marah kepada ayahnya. Dia peluk ayahnya di kantor polisi itu. Kemudian dia yang bilang pada ayahnya, "Ayah, sekarang saya yang akan menggantikan posisi ayah. Saya akan membiayai semua kebutuhan keluarga. Saya akan membiayai adik-adik saya. Karena saya sudah bekerja di luar negeri, saya pulang membawa sedikit dari hasil keringat saya di luar negeri." Nah, inilah akhirnya anak yang sulung tadi ini menjadi tulang punggung dari keluarga. Dengan menghadapi masalah kayak gitu, akhirnya adik-adiknya, ibunya yang tadinya sama sekali tidak mengenal ibadah ya, pada saat kakaknya ini pulang dari luar negeri tadi, diajaklah adik-adiknya tadi itu, dipahamkan pada adik-adiknya keadaan yang kayak gini mungkin saja terjadi kepada siapa saja. Nah, ini adalah ujian dari Allah, kita harus sabar. Ini ditanamkan terus pada adik-adiknya. Akhirnya dalam keluarga tadi itu, akhirnya adik-adiknya menyadari, adik-adiknya yang tadinya tidak mau ibadah, akhirnya mereka tekun ibadah. Orang tuanya yang tadinya tidak tekun ibadah bisa tekun ibadah. Inilah pentingnya di pondok pesantren itu seperti itu. Jadi pembentukan karakter, kita dididik, diajari menjadi anak yang tahan banting menghadapi permasalahan bagaimanapun. Ini yang ditanamkan pada anak-anak di pondok pesantren. Makanya pendidikan pondok pesantren zaman saat ini sangat dibutuhkan. Mungkin ini penjelasan dari kami. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Sugianto. Oke pemirsa, bisa kita simpulkan bahwa pondok untuk kalangan remaja pada saat ini sangatlah penting, apalagi dalam hal akhlakul karimah, kemandirian, riyadhah. Hanya semuanya dilakukan untuk masa depan kita semua. Bukan begitu Bapak Sugianto? Iya, betul. Iya, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.